aufhöre zu glauben. Aber an den meisten Tagen spüre ich, dass ich lebe. Hai Sobat Film, selamat datang kembali bersama Bos Kalava Story Film. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film survival kisah nyata yang rilis di tahun 2008 berjudul Notfest, yang mana mengisahkan tentang 4 orang pendaki yang berkompetisi untuk mencatat sejarah dunia dengan cara menaklukkan puncak Eiger melalui jalur utara atau disebut jalur kematian. Sehingga benar saja dalam pendakian itu mereka mendapatkan banyak masalah yang terjadi. Lantas apakah mereka akan berhasil dalam pendakian itu? Yuk nyamankan posisi dan tenangkan pikiran kalian. Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang membuka sebuah buku, yang mana buku tersebut adalah peninggalan dari salah satu pendaki yang tewas dalam kompetisi pendakian puncak Eiger. Dan inilah Notfest. Berlatar di tahun 1936, diperlihatkan dokumentasi yang memperlihatkan betapa terjalnya jalur utara. Sampai-sampai jalur tersebut kini telah memakan 2 korban, yakni Max Meringer dan Carl Sedlmayr. Mereka berdua terbilang pendaki profesional, namun sialnya gagal dalam pendakian kala itu. Bahkan ditambah lagi karena proses evakuasi yang sulit dilakukan, sehingga dengan terpaksa jasad mereka dibiarkan saja di jalur tersebut. Melihat hal itu, pemerintah setempat melarang siapapun untuk mendaki puncak Eiger melalui jalur utara. Hanya sekedar informasi jika puncak Eiger sebenarnya telah ditaklukkan oleh pendaki asal Irlandia pada tahun 1858, yaitu Christian Almer, Peter Boren, dan Charles Barrington. Hanya saja mereka melalui jalur barat. Sehingga karena hal itu Jerman pun mengadakan olimpiade karena melihat sebuah keuntungan dari segi pemberitaan juga catatan sejarah dunia. Jerman mengadakan tantangan untuk para pendaki, bagi siapapun yang mampu menaklukkan puncak Eiger melalui jalur utara, maka dia akan disebut sebagai pahlawan olimpiade, juga sekaligus menjadi orang pertama dalam sejarah dunia sebagai penakluk puncak Eiger. Mereka bekerjasama dengan salah satu redaksi ternama di Berlin bernama Berliner Zeitung. Dan kini di kantor redaksi tersebut sedang mengadakan konferensi untuk membahas juga memutuskan siapa orang yang akan mewakili Jerman. Lalu di sana diperlihatkan seorang wanita yang merupakan notulen di kantor tersebut. Dia bernama Louis Fellner. Louis mengusulkan jika ia mempunyai teman masa kecil yang sangat hobi dengan mendaki. Awalnya memang ditertawakan, namun ujung-ujungnya diterima juga. Lalu dengan segera Louis disuruh untuk bergegas pergi menuju ke tempat di mana temannya berada. Kemudian kita berpindah ke 2 orang pria yang merupakan orang yang diusulkan oleh Louis. Mereka bernama Tony Kurz dan Andy Hintertoiser. Rupanya di sana mereka sedang mendaki salah satu gunung di kampung mereka sendiri. Dari sini sangat terlihat jelas kelihayan mereka dalam mendaki. Piton demi piton mereka tancapkan, namun saat itu sedikit kesialan menimpa mereka. Saat Andy berayun untuk mencari jalur, tiba-tiba salah satu piton mereka terlepas. Namun keberuntungan masih berpihak pada Andy karena ia masih selamat, tertahan oleh piton lain juga tertahan oleh sahabatnya yaitu Tony. Singkat waktu mereka pun telah sampai di puncak. Dan di sana Andy mulai berbicara tentang surat kabar yang mengabarkan bahwa ada 2 orang pendaki Austria yang akan mengikuti kompetisi pendakian puncak Eiger. Namun Tony yang sedang menulis jalur pendakian di buku jurnalnya terlihat enggan untuk membahasnya, walaupun Andy terlihat sangat antusias untuk mengikuti kompetisi tersebut. Lalu mereka pun pulang dan sesampainya di rumah, mereka dikejutkan dengan kedatangan teman masa kecilnya dulu, yakni Louis. Andy menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat, namun berbeda dengan Tony. Dia hanya terdiam dan memandangi saja. Bukan tidak senang, tapi sepertinya telah tumbuh perasaan yang berbeda pada pandangan pertama ini setelah sekian lama tak bertemu dengan Louis. Redakteure. Na bitte, immerhin. Ja, genau. Bring mal das Zeug rein. Jetzt kommst du aber doch mit heute Abend, oder, Tony? Kemudian untuk menyambut kedatangan Louis, mereka mengajak Louis ke sebuah bar. Mereka berbicara satu sama lain, namun di sini yang terlihat sangat bersemangat justru ialah Louis. Louis memberitahukan kepada Tony dan Andy jika mereka berdua telah ditunjuk untuk menjadi perwakilan Jerman dalam kompetisi pendakian puncak Eiger. Dan dalam pendakian ini akan menjadi cerita yang penting dan terbaik bagi karir Louis. Namun semangat Louis kembali dibuat pudar karena ternyata Tony menolak ajakannya. Dengan alasan jika seorang Max dan Carl yang notabene seorang pendaki profesional saja bisa meninggal di jalur tersebut.
Dan Tony juga menjelaskan kalau pendakian ini mustahil untuk dilakukan dikarenakan di sana terdapat jalur yang dimana matahari hanya menyinari 1 menit saja dalam sehari dan sisanya adalah badai dan longsoran salju. Oleh karena itu, di keesokan harinya dengan rasa kecewa Louis kembali ke Berlin. Dengan kegagalan tersebut, ternyata Henry selaku atasannya tidak marah sedikit pun kepada Louis. Justru di sini Henry mengajak Louis untuk pergi menuju ke Swiss guna meliput pendaki lain yaitu Eddie dan Willy yang merupakan perwakilan dari Austria. Wir haben Ihr Zelt schon unterm Eiger aufgeschlagen. Ich werde mir in den nächsten Tagen erlauben. Verstehe. Sementara itu di keesokan harinya di lain tempat selang sehari setelah bertemu dengan Louis, Andy yang merupakan tentara tiba-tiba meminta cuti kepada atasannya. Namun ternyata permintaannya ditolak. Tony yang menguping pembicaraan mereka pun langsung datang untuk meminta cuti pula. Namun tetap saja ditolak. Sehingga karena itu dengan terpaksa mereka pun melepas seragamnya alias keluar dari tentara. Kita semua tahu di sini alasan Andy meminta cuti adalah guna ambisinya untuk menaklukkan puncak Eiger. Sedangkan Tony hanyalah berubah pikiran karena melihat sahabatnya yang punya ambisi besar. Juga Tony karena melihat teman masa kecilnya yang telah mencuri hatinya yakni Louis yang menginginkan cerita terbaik dalam karirnya. Lalu mereka pun mempersiapkan bekal dan peralatan untuk pendakian besar mereka. Selasa 14 Juli 1936, Louis dan Henry mulai perjalanan ke Swiss menggunakan kereta. Sedangkan Tony dan Andy harus susah payah mengayuh sepeda untuk bisa sampai ke sana. Ya, kita bisa tahu di sini bukan soal finansial, tetapi jarak Tony dan Andy memanglah lebih dekat daripada Louis dan Henry, sehingga mereka pun hanya menggunakan sepeda untuk bisa sampai ke sana. Di perjalanan ini mereka dibuat takjub melihat kemegahan dari Gunung Eiger serta jalur curam bagian utara yang terkenal belum ada yang menaklukkannya. Hingga akhirnya tanpa saling tahu antara Louis Henry dengan Tony dan Andy, mereka pun akhirnya sampai di hari yang sama. Lalu Tony dan Andy pun mendirikan tenda tepat di kaki Gunung Eiger. Setelah itu singkat waktu di malam hari mereka pun bertemu Willy dan Eddie yang notabene sebagai rival mereka. Namun di sini mereka tetap dapat makan bersama dan berbincang perihal pendakian. Sehingga di sini diketahui jika pendakian Willy dan Eddie yang ternyata semuanya dibiayai oleh pemerintah sangat bertolak belakang dengan Tony dan Andy yang berbekal seadanya dan mempersiapkan semuanya sendiri. Lalu di keesokan harinya 15 Juli 1936, Tony dan Andy mulai mengamati jalur pendakian yang akan mereka lewati. Mereka berencana untuk menaruh bekal dan peralatan di titik pertama pada hari pendakian pertama nanti. Dan untuk melewati jalur kematian yang terkenal memakan korban itu, mereka belajar dari kesalahan Max dan Carl sehingga mereka memutuskan untuk mengambil rute secara diagonal. Sementara itu di lain tempat, Louis dan Henry menaiki sebuah kereta tur yang mana akan membawa mereka ke bagian dinding Gunung Eiger. Di pos pertama para penumpang termasuk Louis dan Henry diperbolehkan untuk berhenti sejenak untuk melihat pemandangan di sana. Namun sangat indahnya membuat Louis dan Henry tertinggal di sana. Beruntungnya ada salah satu petugas yang menemukan mereka dan langsung mengajak mereka ke pos terdekat. Masih di hari yang sama, Tony dan Andy mulai pendakian pertamanya, yang mana pendakian ini hanya untuk menaruh bekal dan peralatan untuk pendakian selanjutnya. Setelah itu Tony dan Andy pun turun menuju ke tenda. Namun di tengah perjalanan mereka dibuat kesal karena melihat Willy dan Eddie yang ternyata mengikuti rute mereka. Di sini Andy sempat marah dan hampir berkelahi dengan Willy. Namun Tony melarainya dan lebih memilih untuk melanjutkan saja untuk turun menuju ke tenda. Singkat waktu sesampainya di bawah, Tony dan Andy terkejut melihat Louis yang sedang mewawancarai pendaki lainnya. Begitu juga ternyata Louis yang terkejut bercampur bahagia karena melihat Tony dan Andy yang akhirnya datang dalam kompetisi ini. Andi Hinterstoißer, Berchtesgadener Gebirgssieger. Darf ich Sie auf den Umtrunk ins Bellevue einladen? Ja. 16 Juli 1936 ternyata cuaca di pagi itu hujan deras. Hal ini tentunya akan menghambat pendakian mereka. Di sini Tony mulai khawatir, namun Andy berusaha meyakinkan jika hujannya akan segera berhenti. Dan singkat waktu di malam hari, Tony mengetahui jika hujannya sudah berhenti. Dan di sini Tony langsung berniat untuk pergi secara diam-diam untuk menemui Louis, yaitu untuk memberikan buku jurnalnya agar disimpan oleh Louis sampai ia kembali. Kemudian Tony pun kembali ke tenda.
dan langsung membangunkan Andi untuk bergegas mendaki ditemani bulan purnama. Tepatnya di jam 2:10 dini hari. Sengaja mereka mendaki sepagi ini agar bisa lebih dulu dari pendaki lainnya. Kalian harus tahu jika pendakian ini sebenarnya diikuti oleh 6 peserta. Tetapi kedua peserta mengundurkan diri sehingga tinggal Tony dan Andi melawan Willy dan Eddie. Kembali ke Tony dan Andi, ternyata mereka sudah sampai di titik pertama, yakni titik di mana bekal dan peralatan mereka ditaruh. Namun di sini mereka terkejut melihat wadah peralatan mereka yang berlubang akibat badai kemarin, di mana mereka kini kehilangan sebuah alat yang memang cukup penting untuk di medan es, yaitu 2 pasang sepatu es. Namun Tony di sini tak mau ambil pusing. Tony langsung menyarankan Andi untuk melewati rute yang lain saja. Langkah demi langkah mereka terus mendaki sampai pada saatnya Tony menancapkan piton di batu yang salah. Alhasil batu itu pecah dan hampir mengenai Andi yang berada di bawahnya. Di sini mereka semua lega karena Andi ternyata tidak terkena batu itu. Namun seketika itu mereka dibuat kaget mendengar teriakan dari seseorang yang terkena batu tersebut, di mana orang itu ternyata tepat di bawah Andi yang ternyata mereka adalah Willy dan Eddie. Sementara itu di lain tempat di bagian rooftop hotel, para tamu juga Louis dan Henry mulai mengamati pendakian mereka berempat menggunakan teleskop. Karena hal itu Henry pun dengan kegirangan langsung menghubungi tim redaksinya di Berlin untuk mengabarkan peristiwa bersejarah ini. Kembali ke jalur pendakian tepatnya pukul 1:15 siang di ketinggian 2.800 meter. Tony dan Andi ternyata menemui jalur buntu. Sementara itu Willy dan Eddie yang hanya mengikuti rutenya. Mereka berdua di sini justru mengolok-olok Tony dan Andi. Menurut mereka Tony dan Andi sangat-sangat tidak ahli, bahkan tidak profesional sama sekali. Yang padahal kita tahu di sini jika Willy dan Eddie lah yang tidak ahli sama sekali, bahkan terlihat sangat-sangat amatiran. Dikarenakan mereka hanya mengikuti rute yang Andi dan Tony buat. Terlepas dari ocehan rivalnya, Andi dengan cukup gila kembali berayun seperti di scene awal. Pastinya kembali untuk mencari rute. Namun tak seperti di scene awal, di sini Andi langsung berhasil. Dengan begitu mereka berdua pun tercatat dalam sejarah sebagai pendaki pertama yang membuat rute pendakian sendiri. Namun ironisnya Willy dan Eddie seakan tak punya muka. Meski sebelumnya mengolok-olok, kini mereka tetap saja melewati rute yang Andi buat. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 4 sore sampailah mereka di ketinggian 3.100 meter. Di sana Andi mulai mendaki hambaran es pertama dengan sedikit kesulitan karena sepatu esnya yang hilang, sehingga memperlambat pendakian mereka dan malam pun tiba. Mereka bermalam di sela-sela batu dengan kondisi kabut yang menyelimuti lokasi tersebut. Lalu di pagi hari kondisi mereka ternyata tak seprima di hari sebelumnya, di mana kini Andi batuk-batuk karena cuaca ekstrim serta bertambah parahnya luka di kepala Willy. Melihat itu Eddie menyarankan kepada Willy untuk turun saja dan membatalkan puncak Eiger. Namun di sini Willy justru emosi dan memarahi Eddie karena Willy sangat yakin jika ia bisa kuat sampai ke puncak. Langkah demi langkah mereka terus mendaki. Benar saja kesehatan Willy di sini terus menurun drastis. Sementara Tony dan Andi langkahnya terhenti sejenak karena menemukan jasad Max dan Carl yang sudah membeku. Lalu mereka pun tak lupa untuk mendoakannya. Sekarang pukul 3:40 sore di ketinggian 3.550 meter. Suara gemuruh juga angin semakin keras, ditambah lagi kondisi Willy yang semakin parah dan semakin melemah. Melihat itu mereka berempat yang awalnya bersaing kini mau gak mau harus saling mendukung agar mereka semua bisa sampai ke puncak. Langkah demi langkah mereka ayunkan dengan kerjasama berharap bisa mencapai puncak dengan lebih cepat. Dengan posisi Eddie di posisi pertama, kedua Tony, ketiga Andi, dan di ujung adalah Willy. Mereka terkait satu sama lain. Mereka pun terus melangkah, namun sialnya tiba-tiba Willy terpleset dan terjatuh ke celah bebatuan. Hal ini tentu saja hampir membuat mereka semua terjatuh.
jika saja Willy tidak nyangkut di celah bebatuan tersebut. Namun ternyata masalah belum selesai di situ saja, karena ternyata Willy nyangkut di celah batu di sana dengan kondisi kaki yang terjepit. Dimana setelah mereka semua turun untuk menemui Willy, ternyata kaki Willy patah. Alhasil ia tak mungkin lagi bisa berjalan. Sontak melihat hal itu, Tony mengatakan untuk mengurungkan niatnya pergi menuju ke puncak demi keselamatan Willy. Namun Eddie sebagai partner Willy, justru ia menyuruh Tony dan Andy untuk melanjutkan saja ke puncak dan Eddie akan menurunkan Willy seorang diri. Andy di sini sangat setuju akan hal itu. Namun Tony tetap bersikukuh karena Tony berpikir jika Eddie dibiarkan menurunkan Willy sendirian, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah dua-duanya akan meninggal. Dengan semua perdebatan, akhirnya diputuskan untuk lebih mementingkan rasa kemanusiaan daripada ambisi besar untuk mencapai sebuah penghargaan. Sementara itu di lain tempat, Henry dan jurnalis lainnya dari kejauhan ternyata memperhatikan keputusan Tony dan kawan-kawan. Para jurnalis pun satu persatu memutuskan untuk pulang, termasuk Henry. Dikarenakan alasan mereka memantau para pendaki itu adalah untuk meliput keberhasilan pencetakan sejarah, bukan melo-meloan atas nama rasa kemanusiaan. Mungkin itulah dasar dari Henry dan jurnalis, sehingga Henry pun mengajak Louis untuk pulang. Namun di sini Louis menolaknya dan lebih memilih bertahan menunggu Tony dan kawan-kawan turun dengan selamat. 20 Juli 1936 artinya hari pendakian sudah masuk hari kelima. Dengan badai yang ganas, mereka bertiga pun masih berusaha berjalan turun. Namun angin semakin keras dan salju yang tebal mulai menghujani mereka. Sampai-sampai di sini Tony mulai kedinginan karena sarung tangannya yang terjatuh. Singkat waktu pukul 5:20 pagi di ketinggian 3170 meter. Badai yang tak kunjung reda memaksa mereka berhenti dan beristirahat sejenak. Dan di sini Willy hampir saja pingsan, yang tentu saja hal itu sangat berbahaya karena tak gerak sedikit pun sama dengan membeku. Di sisi lain, Louis yang merasa cemas berinisiatif untuk menuju ke pos pertama guna mencari lokasi tepat di mana Tony dan kawan-kawan berada. Louis pun berteriak sekencang mungkin, yang ternyata teriakan itu justru terdengar oleh petugas kereta. Seketika itu petugas kereta pun menemui Louis dan menemani untuk mencari Tony dan kawan-kawan. Di ketinggian 3700 meter, Louis tak kunjung henti untuk berteriak. Namun petugas di sana menjelaskan jika Tony dan kawan-kawan sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meteran saja. Namun karena kondisi badai yang ganas sehingga tak mungkin mereka akan mendengar teriakan dari Louis. Petugas pun menyarankan kepada Louis untuk pindah ke pos 2, yang mana jaraknya kemungkinan lebih dekat dengan Tony dan kawan-kawan. Pukul 8:50 pagi. Meski awalnya pencariannya nihil, Louis tetap saja berkali-kali teriak. Sampai akhirnya benar saja, dari kejauhan terdengar samar-samar sautan dari Tony. Mendengar itu, Louis merasa sangat bahagia karena artinya Tony dan kawan-kawan masih selamat. Louis di sana mulai berkomunikasi untuk menyemangati Tony dan kawan-kawan agar cepat sampai ke terowongan itu. Namun Tony yang sedang berusaha mempercepat perjalanannya, ternyata terjadi hal buruk pada tangan Eddie, di mana tangan kiri Eddie ternyata tak bisa digerakkan alias membeku. Bahkan ditambah lagi saat mereka sampai di jalur yang Andy buat sebelumnya, ternyata mereka lupa jika mereka telah melepaskan talinya. Sehingga mau gak mau Andy harus berayun kembali untuk membuka jalur. Namun di sini kondisi Andy berbeda dengan saat pendakian, sehingga di sini Andy terlihat sangat kesulitan untuk menggapai dinding gunung itu. Sampai akhirnya Andy pun menyerah. Melihat hal itu, Tony pun tak mau ambil pusing. Jika membuka jalur tak dapat mereka lakukan, maka satu-satunya jalan adalah turun melewati turunan celah tebing, di mana memang di sini sangat-sangat beresiko. Terlebih lagi mereka tak tahu seberapa jauh mereka harus turun, ditambah lagi dengan persediaan tali yang terbatas. Andy pun mulai menuruni celah itu, sementara Tony memasang piton terakhir di sela-sela bebatuan. Lalu Tony pun meminta piton kepada Andy yang memang masih tersedia. Namun di tengah percakapan mereka, salju yang berada tepat di atas Andy tiba-tiba longsor dan menimpanya.
Sedangkan Eddie yang berada di paling atas, alhasil Eddie pun terbentur ke batu dengan sangat keras. Alhasil Eddie pun tewas, sementara Tony yang berada di posisi kedua dengan satu piton yang menopang 3 orang yang tergantung, sehingga piton itu hampir saja terlepas. Namun Tony berusaha menahannya sekuat mungkin sembari berteriak kepada Andy agar Andy mempercepat naik ke atas, karena jika piton itu terlepas alhasil mereka semua terjatuh. Andy berusaha mempercepat naik ke atas, namun dengan kondisi tenaga yang tersisa yang tak memungkinkan untuk bisa tepat waktu sampai ke atas, sehingga dengan terpaksa Andy pun memotong tali tersebut. Dan Andy pun mengucapkan, "Wahai sahabat, semoga kamu bisa pulang dengan selamat." Sontak Tony pun berteriak histeris karena telah kehilangan sahabat terbaiknya. Yang artinya kini tepat pukul 1.30 siang di hari kelima ini tinggal Tony seorang. Sementara itu Louis berusaha meminta pertolongan kepada tim penyelamat. Awalnya di sini tim penyelamat ragu untuk menolongnya karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Namun pada akhirnya melihat Louis yang memohon dengan penuh kasihan, sehingga tim penyelamat pun akhirnya mengabulkan permintaan dari Louis. Singkat waktu Louis dan tim penyelamat pun sampai di pos kedua. Mereka mulai mendaki dan berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau Tony. Tapi entah kenapa cuaca di sana tiba-tiba semakin memburuk, sehingga tim penyelamat pun mengurungkan niatnya. Melihat itu Tony pun memohon histeris agar mereka tidak meninggalkan dirinya sendirian. Namun apa boleh buat, mereka pun tetap meninggalkan Tony yang terbilang sekarat itu. Pukul 9 malam, Louis nekat untuk menjelajahi sendirian di tebing sekitar terowongan itu. Dengan berbekal lampu senter, Louis kembali berteriak memanggil Tony. Dan benar saja Tony pun menyautinya. Louis sebenarnya sangat ingin menolong Tony, namun dengan situasi dan kondisi yang tak memungkinkan, sehingga Louis pun hanya bisa menyemangati dan memotivasi Tony agar bisa bertahan sampai esok pagi. Bahkan Louis pun rela tidur menemani Tony dengan jarak yang cukup dekat di celah bebatuan di sana. Pagi pun menjelang di hari ke-6 ini, tepatnya 21 Juli pukul 8. Beruntungnya pagi itu cuaca telah normal. Tim penyelamat pun akhirnya datang kembali dan seketika menyuruh Tony untuk mengurai tali yang tersisa, dengan tujuan untuk disambungkan dengan tali milik tim penyelamat. Namun sialnya tim penyelamat justru salah membawa tali, di mana seharusnya mereka membawa tali sepanjang 60 meter, ternyata mereka hanya membawa yang 12 meter. Namun tak mau membuang waktu, mereka pun tetap menyambungkan tali itu. Dengan sisa tenaganya, tepat di jam 2 siang, Tony pun berusaha perlahan-lahan turun ke bawah. Hingga akhirnya Tony pun terhenti di sebuah sambungan tali yang tersangkut pada kabinernya. Di sana tim penyelamat, terlebih Louis, terus berusaha menyemangati Tony untuk melepaskan sambungan tali dari kabinernya. Tony pun sekuat tenaga berusaha melepaskan, namun tetap saja tidak mampu. Di sana Louis naik ke tempat yang lebih dekat dengan Tony untuk menyemangatinya. Namun dengan segala kemampuannya Tony pun akhirnya pasrah. Alhasil Tony pun meregang nyawa dalam keadaan tergantung. Yang padahal tinggal beberapa meter saja Tony bisa selamat, namun apalah daya jika takdir sudah berkata. Yang artinya puncak Eiger masih belum bisa ditaklukkan, ditambah lagi kini telah memakan 4 korban, sehingga semenjak kejadian itu Louis beralih profesi menjadi fotografer dan melanjutkan hidupnya dengan status melajang karena perasaan kecewanya pada sebuah takdir yang tak menyatukan dirinya dengan Tony. Kalian harus tahu jika Louis tahu perasaan cintanya seorang Tony terhadapnya adalah saat membuka buku jurnal pendakian Tony di scene awal. Sehingga saat Henry mengajak pulang pun Louis tetap memilih untuk bertahan karena perasaan yang tumbuh di hatinya pada sosok Tony. Dan film pun berakhir. Sebuah ending yang menyedihkan, namun dari film ini kita bisa belajar mengutip dari sosok Tony.
jika tak ada yang lebih berharga atas diri ini sebagai manusia selain nyawa dan kesehatan, karena tak ada dimanapun yang menjual bahkan memberi hal tersebut. Meskipun di sini kita mempunyai penghargaan, jabatan, bahkan kekayaan sebanyak apapun. Cukup sekian ulasan film kali ini. Jika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Akbar pamit.